Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudariku seiman seakidah, alhamdulillah di sore yang berbahagia ini atas izin dan kehendak Allah Rabbil Izzah kita bisa berkumpul di masjid ini, di majelis ini untuk melanjutkan perjuangan kita dalam rangka talabul ilmi. Besar harapan kita mudah-mudahan Allah berkenan mencatat langkah kita sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah meridai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama. Dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an wa bil khusus akhwati fillah. Saudara-saudariku seiman seakidah, tema yang kita angkat di kajian sore hari ini insyaallah taala tentang sebuah tema, kapan aku bahagia. Tema ini memang kita angkat sempat memang ada satu pertanyaan yang dilontarkan kepada kami, kapan bahagia? Sehingga saya tertarik ketika ada seorang penanya menanyakan hal itu kepada saya, sehingga saya pandang perlu untuk kita angkat ke halayak kaum muslimin, karena masih banyak dari sekian banyak kaum muslimin salah memahami konsep dari kalimat bahagia atau dari kata bahagia. Banyak sekali kita dapati sebagian dari kaum muslimin tidak bisa menempatkan hakikat bahagia pada tempatnya, atau tidak sedikit dari kaum muslimin yang mencari kebahagiaan tidak pada tempat dan porsinya. Ini yang kata para ulama, ada satu perkara yang memang diidamkan, dirindukan oleh semua manusia, baik yang mukmin ataupun kafir, baik yang soleh ataupun yang taleh, yang kaya maupun yang miskin, sehingga muncul asumsi di sebagian dari mereka ataupun praduga dengan satu ungkapan sepertinya bahagia itu sulit digapai atau tidak ada sama sekali. Yang kedua mengatakan bahagia itu dengan cara banyak bepergian ke sana ke sini. Ada yang mengatakan bahagia itu dengan banyak anak dan harta, sehingga dia akan mentok pada konsep ketika Allah turunkan sebuah ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berhenti dia pada akhirnya. Dia pikir banyak anak, banyak harta itu merupakan kebahagiaan, tapi ketika dia sudah tersibukkan dengan harta, maka Allah ingatkan dengan firman-Nya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian bermegah-megahan dengan harta sampai kalian menjadi penghuni kubur. Kalau kita mau jujur, angan-angan yang diharapkan manusia itu ada sekian macam. Satu, mereka mengharapkan wadhifatun marmuqah. Ini sudah menjadi fitrah manusia. Setiap orang di antara kita pasti berangan-angan memiliki wadhifah marmuqah, pekerjaan yang layak. Tentunya layak di sini dalam tanda kutip, ya. Ringan tapi gajinya besar. Ya. Kan dulu konon katanya
Sampai Microsoft itu menarik seorang karyawan, kerjanya suruh ngelamun saja, melamunkan konsep digaji miliaran. Nah, kalau Indonesia ada orang suruh melamun gaji miliaran, kayaknya banyak yang daftar itu. Ya. Ini angan-angan pertama manusia. Mereka ingin mendapatkan wadhifah marmuqah, pekerjaan yang layak dalam tanda kutip. Ya, ringan pekerjaannya, besar gajinya. Lalu yang kedua adalah zaujatun jamilah, istri yang cantik sekali. Lalu yang ketiga kata mereka wa markabun hani, kendaraan yang mewah. Lalu yang keempat wa baitun wasi', rumah yang luas. Lalu yang kelima wa amlak wa iqarat, dia punya apartemen dan penginapan. Lalu yang keenam wasafarin, kata mereka mengatakan pada posisi yang keenam wasafarin wa saharat, mereka harus dengan cara bergadang dan melek malam. Lalu yang ketujuh wa huduru walaim wa hafalat, menghadiri undangan walimah dan pesta pora. Itu 7 item yang menjadi sudut pandang manusia yang mereka merasa akan bisa bahagia. Masih lupa 7 poin tadi? 1, pekerjaan yang layak, ringan tapi besar gajinya. Lalu yang kedua adalah apa? Zaujatun jamilah, istri yang cantik dan molek. Lalu yang ketiga apa? Kendaraan yang mewah. Yang keempat, rumah yang megah luas. Yang kelima, punya apartemen dan istana. Yang keenam, melancong ke sana ke sini. Yang ketujuh, diundang walimah dan pesta pora. Itu yang namanya dugem, ya, dunia gemblung. Ya, itu 7 poin penting yang memang sudah menjadi angan-angan kebahagiaan manusia. Lebih parah lagi kalau orang mengatakan kayaknya saya susah mendapat kebahagiaan. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita mau jujur, keliling ke seluruh sudut pelosok Indonesia, maka yang akan kita dapati di muka bumi ini manusia hanya ada 3 golongan. Tidak lepas dari 3 jenis golongan manusia. Yang pertama, Anda akan mendapati orang yang fakir, miskin, di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, sakit, sudah nggak bisa apa-apa, menunggu giliran absen. Ya. Yang ketiga, kaya raya. Kalau kita mau keliling pelosok dunia ini mendapati manusia ada 3 macam. Yang pertama fakir. Fakir, amat sangat fakir dan miskin. Kalau Anda ketemu dia, apa yang Anda inginkan di dunia ini? Ya mas, ingin menyudahi kefakiran. Lihat orang makan mie ayam kebayang spaghetti, ya. Lihat orang makan roti ada sate ayamnya kebayang misalnya apa yang disebut makan-makanan mewah. Itu orang fakir pasti pinginnya yang namanya bahagia itu terlepas dari kefakiran. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Yang kedua, kalau kita ketemu orang yang sakit terbaring di atas pembaringan, sudah tidak punya daya dan upaya, seluruh makanan diharamkan atas dia. Semoga Allah selamatkan kita dari penyakit ini ya. Allahumma amin. Seluruh makanan nggak boleh kecuali infus dan suntikan. Itu pun nggak lewat mulutnya, tenggorokannya harus dilubangi misalnya.
lambung dilubangi juga. Itu ada seperti itu. Kalau Anda tanya, apa yang Anda inginkan? Saya ingin bahagia, terlepas dari derita penyakit saya selama ini, seperti orang lain, dan saya ingin merdeka makan seluruh yang pernah saya makan dulu. Ketika Anda ketemu orang yang kaya raya, dalam tanda kutip, yang tidak memiliki iman dan ilmu, Anda tanya, Anda ingin bahagia kayak apa? Oh, saya paling tidak rela kalau teman saya mengalahkan kekayaan saya. Itu kadang ada orang sambil bercanda bilang sama temannya, wallahi demi Allah saya nggak ridho kalau kamu mengalahkan kekayaan saya. Ada itu. Itu ada. Terlepas dia bercanda atau tidak, tapi itu terlontar dari sebagian kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin. Dari sekian banyak wacana yang kita dapat di lapangan tadi, ya, kita akan bisa paham. Ternyata sudut pandang manusia itu semuanya bermuara pada konsep duniawi. Subhanallah. Mereka lupa bahwasanya kebahagiaan itu ada di depan mata. Dan Allah sudah menyiapkannya, dan Allah sudah menyediakannya, dan Allah sudah menjanjikannya. Siapa sih nggak kepingin punya pekerjaan yang mapan? Siapa nggak berkepingin bahagia dengan istri yang cantik jelita? Siapa nggak pengen punya mobil yang mewah, rumah yang luas, punya apartemen dan lain-lainnya, sering pergi sana sini menikmati hidangan yang begitu lezat dan indah, dan nikmat, diundang walimah dan pesta pora dan lain sebagainya. Semua kepingin, itu bahagia mereka bayangkan. Tapi sejatinya kebahagiaan yang hakiki akan dapat Anda raih ketika Anda, saya, dan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah dapat beramal saleh. Ini yang mahal. Hidup Anda akan bahagia ketika saya, Anda, dan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk bisa beramal saleh, maka hidup Anda akan berubah. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah, dari kalamullah di ayat 97 surat An-Nahl. Ini ayat sudah masyhur, kesahar, banyak para ulama menyampaikannya, membacakannya kepada kita, tinggal kita bisa mencermati dengan seksama. Sekali lagi, kebahagiaan yang hakiki dapat kita raih, saya raih, dan Anda semua bisa meraihnya ketika Allah memberikan taufik kepada saya, Anda, dan kita semua bisa beramal saleh. Maka niscaya hidup Anda akan berubah, dinaungi dengan yang namanya kebahagiaan yang hakiki. Termaktub, tertuang di ayat berapa? 97. Surat apa? An-Nahl. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Coba cermati ayat itu. Allah itu setiap kali menyampaikan sebuah pesan dalam kitabnya, kita dituntut untuk bisa mentadabburinya. Kalau bahasa orang Jawa itu bilang ojo mong lewat tok. Ya, tidak hanya lewat plet gitu aja baca, tidak. Tolong dicermati, diselami dengan baik. Dan semua manusia ketika membaca firman Allah akan mendapat ketenangan jika niatnya benar. Jika niatnya benar. Kita kembali ke ayat tadi. Man amila salihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal saleh
Amal soleh itu amal yang memang dicintai Allah, diridai Allah, dan sesuai dengan petunjuk dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya amal apa? Soleh, nggak sembarangan amal. Jadi tidak sembarangan amal yang boleh kita kerjakan, tapi amal yang disifati oleh Allah di sini adalah amal saleh yang diridai Allah, dicintai Allah, dan sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kalangan siapa? Apakah tadi yang orang katakan yang pekerjaannya mapan, yang istri cantik molek, yang rumahnya luas, mobilnya mewah, yang punya apartemen dan penginapan besar, yang sering bepergian dan makan sana makan sini, yang ingin diundang walimah dan pesta pora? Tidak. Tapi dari kalangan pria dan wanita tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Itu berarti kaum pria dan wanita punya peluang yang sama mendapat ini. Min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun. Dan dia adalah sosok pribadi seorang hamba yang beriman. Artinya, setiap orang di antara kita tidak akan pernah bisa berbuat amal kebajikan atau amal kebaikan kalau tidak punya iman. Ingat ini. Tak seorang pun di antara manusia di muka bumi ini bisa berbuat amal kebajikan kalau tidak punya iman. Yang mendorong kita ke masjid, iman kita. Yang mendorong Anda berbuat amal kebajikan, iman kita. Yang mencegah Anda dari amal kemaksiatan, iman kita. Karena kita punya keyakinan di hati. Wa huwa mu'min, dan dia dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah memberikan janji. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah mengatakan di sini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti akan kami berikan dia kehidupan yang terbaik. Subhanallah. Hidupnya baik, mendapatkan kondisi yang terbaik. Mungkin kita protes, Ustaz, terbaik yang kayak apa? Kalau sudah yang bilang itu Allah, kita masih ragu? Kita nggak akan ragu. Karena yang memberikan jaminan hidup kita baik siapa? Allah. Dan yang telah memberikan kehidupan kepada kita, nyawa kepada kita, rezeki kepada kita, Allah yang menjamin. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami berikan kepada dia kehidupan yang terbaik. Kehidupan yang Allah sifati dengan kehidupan yang baik dan terbaik. Kita akan merasakan itu. Merasakan sebuah ketenangan yang nyata, kebahagiaan yang hakiki tatkala Anda diberikan kesempatan untuk beramal saleh. Itu kebahagiaan yang hakiki. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan balasan pahala untuk mereka dengan yang lebih baik dari amal yang tadi mereka kerjakan. Lihat, sudah akan diberikan jaminan kehidupannya baik, dan lihat, dan akan diberikan balasan amalan yang lebih baik dari amal yang dia kerjakan. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini perlunya menanamkan konsep keimanan yang benar di hati kita, konsep tauhid. Ya, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan itu kepada kita. Contoh konkret. Kalau Anda ke tukang cukur, tertulis tukang cukur potong rambut. Anda yakin dia bisa mencukur? Yakin. Pas dipasang kain di leher, deg-degan, ini tukang cukur mau motong rambut saya apa leher saya kira-kira.
Nggak jadi cukur kita akhirnya kan. Gimana kapan mau cukurnya pada akhirnya, karena nggak percaya sama tukang cukur. Sama ketika seorang hamba tidak percaya kepada Allah, bagaimana akan mendapatkan yang Allah janjikan kepada dia? Tidak akan sama sekali. Allah sudah buka peluang buat kita. Ini loh jalan kamu, ini loh yang kamu cari. Kamu ingin bahagia, ini loh, kerjakan amal soleh, kerjakan. Dan seorang hamba yang bisa merealisasikan, mengaplikasikan tauhid dengan baik dan benar sudah jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin fid dunya wal akhirah. Coba lihat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di ayat 82 surat Al-An'am. 82 Al-An'am. Allah mengatakan di situ, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sudah ketemu? Hilang ya? Terhapus. Al-An'am setelah Al-Maidah itu ya. Saat berapa tadi kita sebutkan? 82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan belum menodai, mencampur adukkan keimanan mereka, bidzulmin, dengan kedoliman, dengan perbuatan aniaya yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah. Apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka akan Allah berikan jaminan keamanan di dunia dan di akhirat. Wa hum muhtadun. Yang kedua, mereka diberikan hidayah taufik di dunia maupun di akhirat. Ada yang masih ingat apa coba doanya penghuni surga pertama kali menginjakkan kaki di surga? Monggo ibu-ibu yang pertama kali saya tanya, masih ingat apa kalimat yang dilontarkan penghuni surga pertama kali menginjakkan kakinya di surga? Hah? Bapak-bapak, karena ibunya pada mengalah semua, ibunya isar memberikan pahala kepada kaum bapaknya. Apa yang pertama kali diucapkan oleh penghuni surga ketika pertama kali menginjakkan kaki di surga? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya milik Allah yang sudah memberikan petunjuk kepada kami, ladzi hadana lihada, untuk ini bisa menuju surga. Wa ma kunna, dan kami semua tidak mungkin linahtadiya, bisa mendapat petunjuk jikalau Allah tidak menghendaki memberi petunjuk kepada kami. Subhanallah. Kebahagiaan yang memang diidamkan oleh mereka para sahabat Nabi generasi pertama di muka bumi ini ketika mereka mendengar ayat 82 Al-An'am dibaca Nabi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika Nabi baca tengah ayat bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman, sontak para sahabat Nabi menangis. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah mendolimi diri sendiri? Karena orang yang berani berbuat maksiat itu sama dengan mendolimi diri sendiri. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah menegur kita, waihak ya ibna Adam, hallaka min taqatin, hallaka min taqatin limuharabatillah
Innahum man ya'sillaha faqad harabahu. Wahai anak Adam, celakalah kamu. Engkau punya kekuatan macam apakah sehingga engkau berani menantang perang dengan Allah? Sesungguhnya siapapun di antara kita yang bermaksiat kepada Allah, maka sama dengan dia menantang perang Allah. Memurnikan tauhid itu peluang buat kita mendapat kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki fid dunya wal akhirah. Itu ayatnya 82 Al-An'am. Jelas sekali. Kata Rasulullah, bukan itu yang Allah kehendaki wahai saudaraku. Yang dimaui itu sebagaimana pesan Luqman Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan pernah sekali-kali engkau menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Karena kesyirikan itu kedzaliman yang paling besar. Subhanallah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari ayat 82 tadi dari surat apa? Al-An'am. Ketika Allah mengatakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan, menodai iman mereka dengan kedzaliman dalam kurung kesyirikan yang merupakan zalim yang paling besar, mereka mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Aman dari bencana di dunia dan bencana di akhirat, yaitu api neraka. Dan hidayah di dunia, diberikan bimbingan bisa beramal soleh, berbuat amal ketaatan, dan di akhirat dia hidayah menuju surga Allah, seperti doanya penghuni surga, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ibnu Taimiyah, Anda kalau ingin mendapatkan kesempurnaan rasa aman di dunia dan di akhirat, kesempurnaan hidayah di dunia dan di akhirat, maka selamatkan diri Anda dari kedzaliman kepada Allah, kedzaliman kepada diri sendiri, dan kedzaliman kepada orang lain, baru sempurna. Kenapa? Karena kelak ada orang mukmin harus masuk ke neraka dulu, dicuci dulu. Jangan dicoba, tapi jangan pernah mengatakan, Ustaz, kan Nabi udah bilang sama kita seluruh umatku akan ke surga, walaupun sebagian kita akan neraka dulu cuci. Jangan berharap mau dicuci dulu. Kalau siksa neraka itu enak, tidak mungkin penghuni neraka teriak, ud'u lana rabbak yukhaffif anna yawman minal adab, kata mereka. Tolong panggil Tuhanmu agar berkenan meringankan buat kita siksa sehari saja. Nggak sanggup. Nggak akan sanggup. Karena di ayat 47 Al-Hajj, Allah mengatakan kepada kita, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun di duniamu. Nggak sanggup kita. Tidak akan pernah sanggup sama sekali. Sehingga Taimiyah mengatakan, kalau Anda ingin mendapat keamanan yang sempurna, hidayah yang sempurna, maka selamatkan dari kedzaliman kepada Allah, kedzaliman kepada diri sendiri, dan kedzaliman kepada orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati fillah rahimakumullahu jami'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang pun kita bertanya, salahkah saya Ustadz kalau mengharapkan bahagia? Oh, tidak salah. Karena Ustadz pun berharap bahagia. Hanya saja kan sudut pandang kita yang berbeda dalam memaknai hakikat dari bahagia. Ini kata kuncinya masalahnya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW di hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, beliau pernah bersabda dan menyampaikan kepada kita, man asbaha minkum aminan fi sirbihi
mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hisat lahu dunya bihadafiriha. Nih, kalau ingin tahu siapakah orang kaya yang paling kaya, versinya Rasulullah SAW, bukan versi manusia. Karena versi manusia kan orang yang dikatakan punya angan-angan hebat, tadi itu pekerjaan yang mapan, istri yang cantik jelita, rumah yang luas, ya, kendaraan yang mewah, kemudian adalah memiliki apartemen dan penginapan yang besar, bisa bepergian ke sana kemari, dan bisa menghadiri undangan walimah dan pesta pora. Nabi ingin menggambarkan kepada kita dengan sabda beliau di hadis riwayat siapa tadi? Tirmidzi. Beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kalian di hari ini mendapati hari paginya ini dalam kondisi aman, bangun tidur Masya Allah, gelasnya masih utuh, gembok bakarnya belum hilang, ya, dahan dan tangkai pohon-pohonnya nggak ada yang patah, nggak ada maling yang mampir. Maling mampir mikir, Masya Allah ini rumahnya orang soleh, tiap malam tahajud, saya takut ketahuan. Yang ini rumah orang soleh, tiap malam batuk-batuk, nggak tega saya mau nyuri misalnya. Itu namanya aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian pagi ini mendapatkan rasa aman, ya, dari gangguan, rumahnya aman, keluarganya aman, anaknya aman, subhanallah, nggak butuh pengamanan, nggak butuh bodyguard, nggak butuh yang namanya algojo. Nabi yang bilang, barang siapa yang di hari ini saja setiap harinya mendapatkan rasa aman dalam dirinya, keluarganya, dan anaknya, dan rumahnya. Lalu yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat tubuhnya. Masya Allah. Apa arti sehat? Nggak ada pantangan dari makanan, ini nggak haram, ini nggak haram, ini nggak haram, semuanya halal buat dia. Artinya nggak ada pantangan yang merusak kesehatan dia. Mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat, nggak ada pantangan. Banyak orang harus minum kopi tanpa gula, minum teh tanpa gula misalnya, makan buah jangan terlalu manis, nggak boleh makan nasi putih, harus nasi beras merah misalnya, ditakar timbangannya, harus makan kentang rebus, semua repot. Nabi yang bilang sama kita mu'afan fi jasadihi, dan dia sehat jasmaninya, indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki, ya, jatah makan di hari ini. Faka'annama, maka seolah-olah dia sudah diberikan oleh Allah dunia dan seisinya. Itu tiga kata kuncinya. Anda orang yang paling kaya, Anda orang yang paling bahagia ketika sudah mendapatkan tiga hal: aman, sehat, dan bisa makan. Tapi saya pagi ini sehari cuma makan 1 kali Ustadz. Enggak apa-apa. Dan nasinya nasi dingin Ustadz, tadi malam sisanya. Enggak apa-apa. Dan sama sambal Ustadz. Enggak apa-apa. Tetangga Anda makan nasi bau, enggak apa-apa. Tangga dia lagi nggak dapat nasi sehari, 3 kali nggak makan sama sekali. 3 yang Nabi bilang sama kita. Kalau 3 Anda dapat, aman, sehat, bisa makan apa saja walaupun sepiring sehari cuma 3 kali. Kok cuma 3 kali ya? Sehari misalnya cuma 2 kali, itu Masya Allah. Seolah-olah Allah sudah berikan untuk dia dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya, Masya Allah. Saya bagaimana bisa merasakan itu Ustaz, diberikan dunia seisinya, sementara saya masih, ya, rumah saya seperti ini, nggak punya kendaraan yang saya harapkan. Anda salah. Anda salah. Ada orang yang naik kendaraan mewah, itu bilang sama istrinya, "Ma,
Lihat itu tuh pasangan suami istri, Masya Allah, naik motor butut tapi mesranya. Kita satu mobil seolah-olah berjauhan. Ya, ada orang suami istri naik motor butut, lihat suami istri jalan kaki, kehujanan tetap berpelukan karena kedinginan. Masya Allah tuh orang mesra banget, jalan kaki, kepanasan, kehujanan, tetap mesra bergandengan tangan. Kita naik motor butut ribut terus. Kapan ganti motor kan gitu. Cicilan nunggak, balik-balik ditilang, diadang dapat kolektor misalnya. Nah, orang yang jalan kaki ngerasani yang di mobil. Lihat tuh mobilnya mewah tapi ternyata diincer sama rampok. Lihat tuh naik mobil mewah tapi hasil korupsi. Subhanallah. Kadang kita kan terjebak konsep rumput tetangga lebih hijau, sawang sinawang. Ini yang terkadang menggelayuti perasaan sebagian orang di antara kaum muslimin. Bukan di antara kita, ya, di antara kaum muslimin. Di antara kita insyaallah nggak ada apa-apa. Ya, alhamdulillah, di antara kita hanya ada cinta insyaallah ya. Nah itu. Kalau konsep kita sawang sinawang rumput tangga lebih hijau, nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya. Makanya kan tadi saya katakan di awal, ya, sebelum menikah itu buka mata lebar-lebar, setelah menikah tutup mata rapat-rapat. Itu kata kuncinya sudah. Karena Nabi sudah bilang sama kita, Anda dikatakan mendapatkan dunia dan seisinya, Anda orang yang paling kaya ketika Anda diberikan 3 hal tadi. Itu yang tidak semua orang bisa memilikinya. Jangan dikira orang yang mungkin maaf rumahnya mewah itu tenang hidupnya. Anda yang punya gubuk tenang kan? Alhamdulillah, nggak butuh AC, anginnya masuk sendiri. Ya, maling itu mau nyuri, mau dorong dindingnya mikir, anak ambrol, nggak jadi. Bahagia dia, sangat bahagia. Sehingga kalau itu kita pegangi sebagai bentuk konsep keyakinan yang benar, fa insyaallahu ta'ala tidak ada di antara kita yang mengeluh. Nggak ada. Karena kalau kita mengeluh, kita sudah melangkahi kondisi yang pernah dialami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahagia itu bukan karena materi, bahagia bukan karena masalah duniawi, bukan masalah apa, tapi ketika Anda diberi kesempatan bisa berbuat amal kebajikan oleh Allah selama di dunia. Karena masih banyak dari saudara kita seiman dan seakidah belum diberikan Allah kesempatan bisa beramal kebajikan atau amal soleh. Pak Ustadz, salahkah saya kalau ingin kaya? Oh, tidak salah, karena Anda nggak mau disalahkan, ya kan? Itu orang sering gitu. Salahkah saya kalau saya ingin kaya? Oh, nggak salah, karena Anda nggak mau disalahkan. Tuh, saat kan saya nggak boleh kaya, kata, nah kan ngeyel. Ketika Anda bertanya, salahkah saya kalau saya ingin kaya biar saya bahagia? Salahnya Anda ingin kaya biar bahagia, itu salah. Yang kedua, Anda memandang kekayaan itulah faktor utama kebahagiaan, itu yang keliru. Tapi katanya, nah dia mulai lagi bermain, belajar debat sama ustadznya. Nabi saja ustadz nyuruh kita itu minta surga Firdaus yang paling tinggi. Masa saya nggak boleh pengen dapat gaji sebulan 10 miliar? Emang nggak boleh ustadz? Oh boleh. Yang nggak boleh kalau saya nyalakan kamu kan? Boleh. Saya udah doa sama Allah Pak Ustadz, berdoa.
Katanya Nabi ngajari kita, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan kalian meyakini akan diijabahi oleh Allah. Saya Pak Ustadz sudah hampir 25 tahun berdoa bisa beli mobil. Mereknya itu Lamborghini. Setirnya pakai remote. Terus kalau nyetir itu bisa ngerem sendiri, ada nyebrang dia berhenti sendiri. Tapi 25 tahun nggak punya Lamborghini, Ustaz. Masih begini kondisi saya. 25 tahun. Saya Pak Ustaz, saya udah doa sama Allah hampir 29,5 tahun. Pengen bangun rumah. Dulu beli tanah nyicilnya setengah pecicilan. Nggak bisa bangun rumah. Gaji habis buat makan dan bayar yang lain-lainnya. Satu lagi saya Pak Ustadz, udah doa sama Allah, katanya Allah itu maha adil, orang yang soleh dapat yang soleha. Sampai hari gak ketemu si Saleha. Ya nanya sama Saleha nggak ada. Coba nyari Fatimah atau yang Maimunah, insya Allah ada. Mana buktinya? Nah, kita terjebak bahwasanya kalau kita doa sama Allah, minta sesuatu harus dapat yang kita minta. Gadis cantik tinggi semampai pengen dapat suami tinggi gagah, hidung mancung, bibir tipis, leher jenjang, badan atletis, gaji gede. Nggak dapat juga, dapatnya ikhwan seadanya. Nyetir nggak bisa, kerja nggak bisa, ke pengajian susah misalnya. Kita kadang punya konsep, terjebak pada konsep apa yang kita minta harus didapat yang kita minta, plek-plek seperti itu. Itu keliru. Coba cermati di ayat 34 surat Ibrahim. Ada yang ketemu sudah? Ayat berapa tadi? 34 surat Ibrahim. Sudah ketemu? Menghilang ya? Kedelet. Dipetikkan tengah ayat itu Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Ketemu? Yakin? Ayat berapa? 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kaffar. Benar itu ayatnya? Ya. Apa artinya coba? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah sudah memberikan kepada kalian dari segala apa yang kalian minta. Ustaz jangan ngarang-ngarang Ustaz, saya minta rumah 4 lantai 16 kamar nggak pernah dapat Ustaz. Sampai hari gini buang air bacangkol ke kebun Ustaz. Ceboknya daun yang kering. Mana Ustaz katanya. Subhanallah. Tolong cermati ayat ini dengan seksama. Hakikat firman Allah itu disuruh apa? Kita mentadabburi dengan teli dan teliti. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah sudah memberikan kepada kalian segala apa yang kalian minta. Tapi kenapa saya minta rumah 4 lantai 16 kamar, toilet 24 gak dapat Ustaz? Dapatnya cangkul, harus setiap hari nyangkul ke kebun tanah kosong, isinya semuanya kotoran saya Ustaz, gak punya WC saya masalahnya. Saya katakan, walaupun Anda nyangkul, tapi kan lega keluarnya. Ada orang kaya, lihat perut keluarnya. Anda lupa, walaupun nggak punya rumah 4 lantai, hanya rumah
yang beralaskan tanah, beratapkan langit, itulah rumah kita. Tapi Anda diberi Allah kemudahan, tidak pernah sakit, ya, tidak pernah sakit, nggak pernah kecurian, nggak pernah ada tagihan listrik. Kenapa? Nggak masang listrik, ya. Dipikir kalau rumah 4 lantai nggak butuh listrik 11.000 watt minimalnya, berapa tuh tagihannya tuh? Mobilnya harus punya 10. Mikir, Anda nggak perlu antri ke Samsat bayar pajak mobil, nggak perlu. Allah sudah berikan segala apa yang Anda minta. Anda sehat itu sudah amat sangat mahal. Tapi maaf Ustadz, kayaknya Allah nggak adil. Nah, mulai. Kenapa nggak adil? Katanya Allah tuh cinta sama orang yang sabar. Kok saya nggak dikasih yang saya minta? Berarti Anda nggak sabar. Berarti Anda tidak sabar. Tapi Ustadz, Allah juga belum adil sama saya. Kenapa? Katanya rahmat Allah tuh lebih dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, muhsinin. Allah bersama orang-orang berbuat kebajikan. Saya ini insya Allah pengajian 4 hari ini full, nggak pernah absen Ustaz. Berjamaah ke masjid nggak pernah bolong. Tahajud alhamdulillah 11 rakaat. Setiap hari pakai odoj, one day one juice. Setiap hari ngapal 10 hadis. Itu tangga saya, sholat enggak, ngaji apalagi, baca Quran nggak pernah sempat, nggak bisa alif bata apalagi. Kok rezekinya jalan terus. Kejebak lagi kita. Kalau ada tetangga Anda nggak pernah sholat, ngakunya muslim, nggak pernah ke pengajian, nggak pernah ke masjid, nggak pernah baca Quran, kok rezekinya lancar, itu namanya jebakan. Istidraj. Jika ada seorang hamba yang semakin bermaksiat kepada Allah tapi rezekinya dilancarkan, itu jebakan. Istidraj namanya. Anda kan sekarang diberikan kesehatan yang sempurna, sampai dokter pun kangen sama Anda. Pak, bawa kesini lagi, kok nggak pernah sakit lagi? Alhamdulillah saya sehat dokter sekarang. Wallahualam ada kisah nyata, ya. Seorang hamba sering ke dokter sampai dokternya negur dia begini, Pak, maaf deh Pak, jangan-jangan Bapak ini ada barang yang haram yang dimakan, sampai anaknya sakit terus, Bapak sakit terus. Yang minta maaf dokternya, barangkali dokternya mungkin nggak punya iman yang baik kan, aji mumpung kasih resep yang macam-macam biar kena ginjalnya, kena pankreasnya, kena hatinya, kena telinganya, kena jantungnya. Tapi dokter jujur, tolong deh Pak koreksi lagi, barangkali Anda ada hal yang salah dalam makanan yang Anda makan. Subhanallah. Allah sudah mengatakan kepada kita, Allah sudah memberikan kepada kalian segala apa yang kalian minta, dikasih semuanya. Tapi mana Ustadz? Kalau Anda di rumah, di dunia belum punya rumah, mintalah rumah di surga. Ya tapi kan itu tangga saya Masya Allah Ustadz, soleh solihah, rumahnya megah, dia juga rajin sholat rawatib yang dibangun rumah di surga. Yang kata Rasulullah, barang siapa yang sholat sehari semalam sunnah rawatib 12 rakaat dibangun buat di rumah di surga. Bantu saya kesaingi dia Ustadz. Di surga nggak ada saingan Pak Bu, ya. Di surga itu nanti sudah dicabut rasa iri dengki. Di surga itu saling bertanya, apa yang bisa membuat Anda ke surga? Masya Allah, hilang. Jadi tidak usah gundah, karena Allah sudah bilang sama kita, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Tapi saya pengen kayak dia Ustaz, 4 lantai, mobilnya 16. Apa kita katakan? Allah itu tahu Anda tidak pantas menerima rumah 4 lantai.
Toilet 16, susah bersihkannya nanti. Allah tahu Anda itu memang statusnya harus jadi orang yang pas-pasan saja. Kalau di dunia ini semuanya orang kaya, saya takut mereka semua mati nantinya. Kalau di dunia ini semuanya orang kaya semua, gajinya satu orang semua sama 100 miliar, malah kayaknya mereka bakal mati semua. Kenapa? Nggak ada yang bantu masakin, nggak ada jadi petani, nggak ada yang berkebun nanam buah-buahan, nggak ada yang tukang cuci, nggak ada yang tukang nganter masakan, mati semua jadi bos. Lo sini beli nasi dong, sorry dong, kita sama sekarang 10 miliar gajinya. Enak aja nyuruh gua yang sama semua. Terus gimana? Makan tuh duit. Nggak ada yang jual toko isi perabotan rumah tangga, nggak ada, gengsi. Tinggal menggandakan uang, srek. Kaya semua. Nih gini. Mati kita nantinya. Adanya kaya dan miskin saling melengkapi. Subhanallah. Saling melengkapi. Dan ingat tadi saya katakan di pertengahan materi kita, sesengsara apapun kita, maka belum sengsaranya Nabi Muhammad SAW yang dapurnya sempat gak ngebul minimal sampai 2 bulan, hanya makan kurma dengan kualitas yang buruk dan air putih. Masya Allah, kurma dengan kualitas yang buruk dan air putih. Enggak seberapa masih kita menderitanya. Dan Nabi itu enggak pernah bilang-bilang. Abu Hurairah itu kalau lapar enggak bilang-bilang ke orang. Dia kalau lapar banget, itu dia tengkurap di tanah, ditekan perutnya di tanah. Pernah nyoba? Coba deh sehari lapar, tengkurap di tanah, tekan perut Anda. Itu Abu Hurairah. Subhanallah. Jadi Allah sudah memberikan kepada kita, kepada Anda semua, segala yang kita minta. Artinya apa? Ketika sekarang Anda minta mobil Jaguar, Allah ganti dengan mobil yang lebih mahal dari Jaguar, sepeda ontel. Kenapa? Lah Anda gajinya harian 40.000, pengen punya Jaguar, pajaknya mikir mas. Ya, Avanza yang terbaru itu kan, Avanza yang baru, yang minimal Avanza itu kan sekarang harganya 225 juta, pajaknya sudah hampir 2,5 juta, sanggup bayar pajaknya mas? Kalau sepeda ontel nggak belum bayar pajak kan? Mompa bisa pakai mulut, selesai bannya. Nanti kalau Anda pakai Jaguar, akhirnya pakai bensin campur dorong, repot. Allah kasih Anda kendaraan lebih mahal dari Jaguar, sepeda ontel, asyik, kakinya sehat, tangannya sehat, pikirannya sehat. Karena kalau punya mobil gaji harian 40 ribu sehari, minta Jaguar, mikir mobil Pajero aja satu ban harganya 6 juta, mikir bannya 6 juta. Mas, motor aja mending karet silnya itu cuma 5.000, kalau mobil karet silnya 15.000. Mumet kita mikirnya kan. Ontel sepeda nggak perlu pakai plat nomor, nggak perlu pakai helm, nggak perlu pakai SIM, asik, lebih mahal. Itu Allah tahu. Allah berikan kepada kalian apa yang kalian minta. Kepengen Jaguar, dikasih sama Allah, lebih mahal dari Jaguar. Kenapa kalau Anda dikasih Jaguar tidak sanggup menerima karunia Allah? Takut sombong. Ini yang berat buat kita. Mampukah Anda ketika kaya raya nggak sombong? Maka saya katakan, setiap orang di antara kita insya Allah siap kaya raya, tapi nggak siap kere raya. Ada ya kere raya ya? Itu konsep kita. Setiap orang di antara kita pasti siap untuk kaya raya, tapi nggak siap untuk kere raya. Itu hebatnya kita.
Sehingga Allah bilang sama kita, wa in ta'uddu, di petikan ayat berikutnya 34 Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tidak akan pernah bisa menghitungnya sama sekali. Anda bisa menggerakkan tangan begini dengan sempurna, itu nikmat. Ada orang menggerakkan tangan cuman gini aja, ini nggak bisa. Anda bisa dites tangannya begini, dites bisa barengan. Kita pada tes begini salah terus, kok bareng-bareng ya begininya. Itu nggak nikmat kan? Anda dikasih giginya utuh, semua nggak ada yang bolong-bolong sampai umur 80 tahun. Tetangga Anda giginya sudah habis, bolong semua. Wa in ta'uddu, jika kalian mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ketika ada saudara kita terkena gagal ginjal, datang kepada Anda, Mas, saya beli ginjalnya 500 juta. Oh sorry, nggak bakal mau kita, nggak bakal mau, tidak akan pernah mau. Mas tolong deh, saya ini ingin berbakti sama orang tua saya, bapak saya matanya harus dipasang mata palsu atau donor mata. Saya beli mas matanya 2 miliar. Sorry mas, ini mahal. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah itu memberikan nikmat kepada kita agar kita pandai mensyukuri, bukan malah menghitung-hitung terus. Ini kapan ya, ini kapan? Subhanallah. Ingat, walaupun kita berada secara status ekonomi di bawah dari target orang dikatakan mampu, semiskin-miskinnya kita, insya Allah tidak akan pernah mati kelaparan. Semiskin-miskinnya kita tidak akan pernah mati kelaparan. Menghadapi kehidupan ini enjoy sajalah, nggak usah kemerungsung, nggak usah jutek, ya ribet, percuma, merusak jasad kita pada akhirnya, merusak kesehatan kita pada akhirnya. Enjoy aja. Burung itu hewan yang paling bahagia. Dia berkicau, kelapar pagi pergi, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra. Jikalau kalian mau bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka niscaya Allah akan beri rizki kepada kalian sebagaimana seekor burung diberi rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Taghdu khimason, dia pergi pagi dalam kondisi lapar. Burung itu nggak pernah punya persil sawah, nggak punya gudang bulog, tidak punya, nggak pernah kuliah burung itu, tapi dia tahu ketika lapar harus kemana. Subhanallah, tenang hidup dia. Kita akan bahagia jika bisa memaknai hidup dengan baik dan benar, jika bisa mensikapi segala keadaan dengan baik dan benar, tidak usah bingung, menempatkan diri pada posisi ridha. Makanya kan rukun iman yang ke-6 gimana bunyinya? Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Seperti memang saya takdirkan jadi orang yang miskin, Ustaz. Bersabarlah. Bersabarlah. Orang yang miskin itu juga sudah diberi kabar gembira oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wahai kaum mukminin yang miskin, kata Rasulullah, ya ma'syara fuqara'il mu'minin, wahai kaum mukmin yang fakir, sesungguhnya fuqara dari kalangan kaum mukminin akan masuk ke surga Allah sebelum orang yang kaya mendahului orang yang kaya binisfi yaumin, setengah hari selisihnya, 500 tahun. Masya Allah.
dihibur. Makanya ketika kaum muhajirin cemburu dengan kaum Ansor, ya Rasulullah, kami iri dengan orang-orang Ansor, kita sholat bareng mereka sama sholatnya, tapi mereka bisa sedekah. Ya Rasulullah, mereka bisa umroh, bisa haji, kita nggak bisa apa-apa. Nabi ngasih mereka konsep, disuruh bertasbih, bertahmid, bertakbir 33, 33, 33. Dengar Ansor itu, mereka niru lagi. Kaum muhajirin sambat, ya Rasul, ditiru sama mereka. Nabi ketawa aja, senyum dia. Itulah karunia Allah berikan kepada hambanya Allah kehendaki. Tapi yakini, orang yang miskin itu akan lebih dulu masuk ke surga sebelum orang yang kaya. Hanya selisih setengah hari, tapi 500 tahun. Tapi yang sudah kaya raya jangan memiskinkan dirinya. Tetap luangkan waktu Anda untuk berjihad fi sabilillah, menyempatkan waktu, pikiran, tenaga, biaya untuk membantu Islam dan kaum muslimin. Karena kaum muslimin saling melengkapi dan berbagi kebahagiaan dengan saudaranya. Itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan. Kalau kita bisa memahami konsep bahagia adalah ketika Anda diberikan Allah kesempatan dan taufik bisa berbuat amal soleh dan amal kebajikan, maka Anda orang yang berbahagia. Anda jadi orang yang kaya raya kalau Anda sudah mendapat 3 hal yang belum dapat orang lain: aman, sehat, dan bisa makan yang sekiranya bisa dia makan pada hari ini. Anda bisa bahagia ketika Anda menjaga konsep iman yang terpatri saat ini agar tidak ternodai dengan noda kedoliman yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah Rabbil Izzah. Dan jika Anda ingin bahagia, mintalah kepada Allah yang terbaik. Mintalah kepada Allah yang terbaik. Itu yang memang diajarkan Islam kepada kita. Kalau kita berharap kebahagiaan dengan tolak ukur duniawi, maka itu bukan tujuan kita. Itu tidak akan pernah dibawa mati oleh kita. Yang akan mendampingi Anda adalah amal soleh Anda ketika di alam kubur, di dalam barzakh. Bukan harta dan keluarga Anda, tapi amal soleh kita yang selama ini kita kerjakanlah yang akan mendampingi Anda di alam kubur kita semuanya. Ya. Demikian yang bisa kita bahas pada sore hari-hari berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi semua di sini, dan mudah-mudahan juga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita taufiknya untuk kita bisa beramal saleh dan amal kebajikan selama kita masih hidup di muka bumi ini. Allahumma amin. Wallahu alam bisawab. Silahkan, ada pertanyaan mungkin? Untuk ummahat, ya silakan para ummahat dan akhwat. Jadi ini spesial buat ummahat ini. Gitu ya. Ada dia situ? Baiklah. Sebelum ibu bertanya, saya tanya dulu, katanya kata panitia ini. Tapi saya minta syarat panitia. Kalau ibu-ibu nggak jawab, buat saya hadiahnya. Baik, ibu-ibu siap saya tanya? Bu? Belum siap? Siap. Cuma satu yang siap. Iya, yang lainnya nunggu hadiah aja. Baiklah. Kalau kira-kira tutup buku bisa jawab nggak ya? Oke. Tadi saya katakan kalau kita keliling dunia ini, kondisi ragam manusia tak lepas dari 3 macam kondisi. Apa itu manusia yang kita dapati? Silakan ibu-ibu. Ya, dengan ibu siapa? Saya Rahma. Iya. Nomor 1 fakir miskin. Mm-mm. Nomor 2 orang yang sakit sangat parah.
Nomor 3 orang yang sangat kaya raya. Iya, kalau orang miskin ada tanya pengennya apa dia bahagianya? Ingin harta yang banyak. Iya, kalau orang sakit pengen nikah. Ingin sehat. Oh, pengen sehat ya. Kalau yang kaya? Nggak mau disaingin orang lain. Ah itu, ibu udah pernah ngalamin berarti ya? Insya Allah sudah. Alhamdulillah, tiga-tiganya lagi. Iya. Iya, baik. Ya, jawabannya benar ibu. Silakan ambil hadiahnya dari panitia di bagian akhwat. Pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua. Tadi kita katakan bahwasanya kebahagiaan yang hakiki adalah ketika seorang hamba diberikan oleh Allah taufik beramal soleh. Di ayat keberapa dan surat apa dan bagaimana bunyinya, sekaligus terjemahannya. Jadi ustazah, jadi ibu kalau pulang bisa mendakwai suaminya sama anak-anaknya, jangan cuma ustadznya yang bisa berdakwah. Silakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengan ibu siapa? Erna. Iya. Ibu atau mbak ini? Ibu boleh, mbak boleh. Oh, double status ini bahaya. Masih muda Ustaz. Oh iya, iya. Terdapat di surah An-Nahl ayat 97. Iya. Yang artinya barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka kami berikan kehidupan yang baik. Iya. Dan akan kami berikan balasan amalan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ibu kalau saya baca ayatnya masih bisa? Kayaknya bisa. Hah? Kalau saya minta baca ayatnya bisa nggak? Gimana bunyi ayatnya? Lupa. Dilihat dulu, Ustaz. Dilihat dulu. Iya. Dilihat terus dihafal, bisa? Kalau baca lihat boleh, Ustaz. Boleh, silakan. Gimana bunyi ayatnya? Bener nggak kira-kira itu? Takutnya terjemahan dengan ayatnya beda. Udah ketemu, Bu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Komplit nih, Bu. Iya. Man amila amalan sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falatu siyannahu hadiyatan thayyibah wa la taj'alannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, ada ketambahan amila amalan, Bu. Jadi itu kayaknya ibu salah sedikit, ada kelebihan. Itu kesusupan kayaknya, Bu. Coba cek lagi ayatnya. Ya, benar ya? Ya, nggak apa-apa, Bu. Sudah benar jawabannya, masya Allah. Berhak dapat hadiahnya. Dimaafkan, insya Allah. Ya, soal yang ketiga. Berapa soal ini Pak Panitia saya nanyakan? Cuma 3 soal saja. Saya pengennya 7. Oh iya, baiklah. Soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga. Tadi kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sejatinya sudah memberikan kepada kita apa yang kita minta. Itu dalilnya Quran apa hadis? Silakan. Kalau hadis gimana bunyinya, kalau Al-Quran bagaimana bunyi dan terjemahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Nikita. Ibu? Nikita. Nikita. Iya. Iya. Terdapat di Quran surah Ibrahim ayat 34. Iya, gimana bunyi ayatnya? Sebentar dulu. Iya, dibuka dulu. Tadi belum buka berarti ini. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Iya. Ayat artinya?
Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghindarkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ya, jawabannya betul. Alhamdulillah, barakallahu fiikunna. Semua sudah pintar, insyaallah lah jadi ustazah. Jadi nanti pulang harus mengulangi tausiah kepada anak-anak dan kerabat-kerabatnya tentang masalah ini. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang dari kertas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, dosa apa namanya jika ada seorang istri bermedsos ria dengan teman lama yang disertai perasaan mesra-mesraan, tapi istri ini tidak berkurang sedikit pun perasaan sayang pada suaminya? Hebat ini. Ini langka tapi nyata. Ini aneh bin ajaib. Ini yang namanya nusyuz, dan ini namanya kemaksiatan, ini namanya kefasikan. Ya, ini yang namanya nusyuz, ini yang namanya kemaksiatan, ini namanya kefasikan. Tidak boleh seorang wanita itu, apalagi ketika mohon maaf suaminya sudah mengatakan bahwa kamu tidak boleh bermedsos ria dengan lawan jenis, saya nggak rela sama sekali, maka tidak boleh. Saya terus terang paling geram lihat mungkin ada kerabat ketika mungkin memiliki follower lain jenis, tapi kadang bahasanya terlalu mesra. Itu dihindari. Walaupun sayangnya pada suami nggak berkurang, itu tidak boleh sama sekali. Itu sudah masuk ke ranah mengarah kepada hubungan yang mengarah kepada perzinaan nantinya. Bermesraan dengan lawan jenis lewat medsos itu juga tidak boleh, karena Nabi pernah mengatakan kutibat libni Adam nasibuhu minaz zina, sudah ditetapkan atas setiap anak Adam bagiannya dari perbuatan zina, la wa huwa yudriku dzalika la mahalata, dan dia pasti mendapati itu tidak bisa tidak. Fal ainani zinahuman nadhar, kedua mata zinanya dengan melihat, kedua tangan zinanya dengan meraba atau mungkin dengan menulis dengan cara-cara yang berisi kata-kata yang mesra, kaki dengan melangkah, hati berangan-angan, lidah berucap, tinggal sekarang kemaluannya mau tekan enter atau cancel. Nabi yang bilang, ibu saya khawatir kalau ini terjadi, Anda akan ketika tidur berangan-angan sepertinya pasangan medsos saya ini lebih mesra dari suami saya, lebih pandai merangkai kata-kata walaupun wajahnya pas-pasan saja misalnya, lebih pandai untuk menyelesaikan masalah walaupun dia didikannya hanya SD saja misalnya, dan suaminya sudah S3 misalnya. Ini berbahaya, ya. Seperti saya katakan kemarin, asyubuhatul khattafah wal qulub dha'ifah. Yang namanya syubhat itu amat sangat dahsyat sambaran dan kilatannya, sementara hati manusia pasti lemah. Mohon maaf, laki-laki itu sekali dapat peluang maka siap-siap Anda akan dicari kelengahannya. Ya, kucing itu lihat daging di piring ada tutup, dia akan mengincar sampai bisa melahapnya. Itu kucing. Ya, manusia lain lagi. Ya, bahaya. Jangan sampai kena kucing garong nantinya. Ini berbahaya, ya, tetap tidak boleh. Dan ini termasuk perbuatan maksiat dan dosa. Walaupun mohon maaf dikatakan tidak berkurang sedikit pun perasaan sayang pada suaminya, saya tidak yakin ini. Anda atau mungkin ada orang mengatakan saya nggak kurang sayang pada suaminya. Sudah terpecah perhatian Anda kemana untuk menjawab SMS orang ini, itu pecah sudah, berarti nggak sempurna. Gimana dia katakan nggak berkurang? Makanya kan sering para pakar telekomunikasi atau sosiologi mengatakan gadget yang kita pegang itu atau medsos itu dengan segala macam bentuknya, ya, Facebook, WhatsApp, Line, Kakao, Pet dan segala macam itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang
Dekat. Jadi kalau ada orang mengklaim saya nggak berkurang kok, jelas berkurang. Suami di samping nyetir, dia WA-an. Ma, lagi ngapain? Ini jawab soal. Pinter kan? Ngeles. Soal apa, Ma? Pertanyaan. Isinya apa? Say, gimana kabarnya? Kaget. Siapa itu? Biasa Pak, teman lama. Kasihan dia, istrinya lagi minggat. Nah, tidak boleh. Mau menjadi ustazah? Iya, nggak boleh. Nggak boleh ustazah menggurui seorang laki-laki. Ustazah ya bagi wanita nantinya gitu kan. Nanti kembali kepada akhirnya. Ini yang berbahaya. Jadi sangat mohon maaf kalau diklaim tidak berkurang cintanya kepada suami, sudah keliru. Sudah berkurang jelas ini. Sudah berkurang. Dan pulsa yang Anda gunakan dari hasil nafkah suaminya dibagi untuk orang lain. Masya Allah. Dan juga sebaliknya, suami nggak boleh juga bermedsos ria dengan lawan jenis, apalagi teman lamanya. Takutnya CLBK. Apa artinya itu? Saya lupa. CLBK, Ciluba. Cinta lama berkembang kembali. Bersemi kembali. Pengalaman berarti itu yang ngomong. Nah itu. Itu yang kita khawatirkan ya, tidak boleh sama sekali. Yang berikutnya, apakah orang yang sudah bertobat kelak masih diadab? Tidak. Sahabat Nabi, diantaranya yang lain bertanya soal Hakim bin Hizam dan lain-lainnya, bertanya, Rasulullah, dulu kita itu dunianya hitam dan sekarang sudah masuk Islam. Bagaimana nanti kelak pertanggungjawaban saya di hadapan Allah akan dulu amal-amal yang saya kerjakan di zaman jahiliyah, kesyirikan, minum khamar misalnya, berzina, membunuh, merampok, mencuri. Apa kata Rasulullah? Ala ta'lam, tahukah engkau wahai saudaraku bahwasannya anna taubata, taubat itu menghapuskan dosa sebelum bertaubat. Wa annal hijrata, dan hijrah itu menghapuskan dosa sebelum berhijrah. Wa annal Islam, dan Islam itu menghapuskan dosa sebelum masuk Islam. Makanya dipetikan ayat Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ya, dalam surat Hud itu Allah memberikan kita penegasan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal kebaikan akan menghapuskan amal keburukan. Orang yang bertobat dari dosa dan dia betul-betul benar taubatnya, nggak akan diadab dari perbuatan yang dia sudah berlepas diri dan tidak mengulangi lagi ya. Kemudian yang berikutnya, saya merasa bisa bahagia kalau bisa melunasi hutang-hutang dan terbebas dari riba. Saya merasa sudah berusaha dan berdoa, tapi sampai sekarang belum bisa selesaikan. Saya tidak takut kelaparan atau kesusahan. Apalagi harus saya lakukan? Bayar. Konsep saya, hutang itu jangan dipikir tapi dibayar. Hutang itu jangan dipikir tapi dibayar. Percuma dipikir utang, 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 utang. Akhirnya kami manggil, Bu, utang, Bu, utang, Bu, utang. Jangan. Hutang jangan dipikir tapi dibayar. Artinya Nabi sudah memberikan jaminan kepada kita, barang siapa yang berhutang dengan niat ingin membayarnya, maka Allah akan membantu memudahkan urusannya walaupun temponya panjang. Contoh kasus ketika di antara kita terjebak utang dengan riba, selesaikan dan minta sama Allah yang terbaik. Doa usaha. Jangan menganggap mustahil kehendak Allah. Jangan pernah menganggap mustahil. Walaupun Anda sekarang punya utang 2 miliar, ya, tidak mustahil bulan depan lunas. Entah yang ngutangi mengatakan, udah Mbak saya ikhlaskan, alhamdulillah. Atau minggu depan dia meninggal. Ke rumah anaknya, Ibu, kemarin Bapak bikin wasiat, nggak tega nagih Ibu utang, sisanya kan kemarin 670 miliar.
kayaknya suruh ngelunasin aja deh, katanya diikhlasin biar bapak mudah langkahnya ke surga Allah. Alhamdulillah. Itu tapi jangan doa yang kayak saya bilang tadi, ya Allah matikan dia biar saya dilunasi hutang, jangan. Tidak boleh. Tapi minta kepada Allah yang terbaik. Ya. Jangan sebut dapatnya yang terbaik, karena rencana Allah tidak ada yang tahu. Ya, rencana Allah tidak pernah ada yang tahu. Ada kasus ya, seorang hamba Allah, dia harus menanggung hutang jumlahnya hampir 1 miliar. Saya tanya, Mas, logikanya terbayar nggak? Enggak Pak Ustaz. Terus gimana? Ya saya akan berusaha minta sama Allah. Selesai 3 tahun. Selesai 3 tahun. Kalau emang dikatakan di sini saya tidak takut kelaparan atau kesusahan, maka terus selesaikan. Dan jangan punya hobi berhutang. Nah ini salahnya kita itu bangga kalau ngutang. Kayaknya mereka bilang hidup tanpa hutang bagaikan sayur tanpa garam. Repot ini. Ya, makanya kan nggak boleh gali lubang tutup lubang, nggak boleh. Saya pernah berdiskusi dengan seseorang yang ingin hidup mapan dengan buka wirausaha. Dia sudah bertobat dari dunia hitamnya. Oh, Ustaz, saya ini membuka usaha, tidak ada jalur kecuali berhutang. Kenapa Thomas? Modalnya besar Ustaz, lebih dari 10 juta. Oh begitu. Ini salahnya Anda. Ini salahnya Anda. Orang ingin buka wirausaha tapi harus berhutang. Ini keliru. Ustaz, tidak ada ceritanya orang yang dagang nggak utang. Ada. Ada. Kalau Anda ingin usaha tidak hutang, maka jangan jadi juragan dulu, jadi jongos dulu. Karena kalau Anda harus jadi bos, Anda bekerja untuk menggaji orang pada akhirnya. Tapi kalau Anda bekerja untuk orang, Anda tenang. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke kota Madinah, ditawari apa sama orang Ansor? Dikasih istri, suruh milih sendiri. Masya Allah. Tuh saya punya istri lebih dari 1, silakan pilih yang mana kamu sukai, saya ceraikan, ambil. Tuh saya punya rumah, sekian rumah, engkau ambil sebagiannya. Gak mau. Apa yang dilakukan? Tunjukkan saya pasar. Salah orang kalau ingin dagang harus berhutang, itu keliru Bapak Ibu sekalian. Keliru. Dagang gak harus berhutang. Caranya gimana? Kalau Anda gak bisa berdagang, punya modal, datangi toko-toko yang jual barang-barang banyak, saya kelilingkannya. Saya akan jualkan dengan cara mencicil mereka bayarnya. Kan lebih enak. Salahnya kita itu kalau dagang pakai prinsip ekonomi, modal dikit untungnya gede, kita nggak sabar kere. Lihat non-muslim itu, mereka tuh sangat-sangat kenceng kalau berusaha walaupun kere raya, dan mereka akhirnya sukses bener. Dari bawah mereka, rumah mereka tuh sarang kecoa, rela mereka tidur di atas karung. Kalau kita kan nggak sabaran. Lihat, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu pasti cukup untuk hidup kita, tapi tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup kita. Bisa dipahami ya? Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu walaupun sedikit, pasti cukup untuk hidup kita, tapi bukan untuk gaya hidup kita. Style yang paling penting cermati bersama. Style itu repot. Oke, gaji Anda 2 miliar, tapi tasnya harganya 1 miliar. Ada nggak itu? Ada. Gaji Anda 2 miliar, tapi mobil Anda harganya 12 miliar. Lamborghini yang dibeli masalahnya misalnya. Habis. Maka kita katakan, kalau orang sudah punya hutang, melunasi hutang, masih hutang lagi, itu keliru. Harus diselesaikan hutangnya dan nggak usah ngutang lagi. Karena kita kejebak yang namanya berbisnis harus berhutang, itu keliru. Sangat keliru. Kalau nggak bisa punya modal, maka ambil dagangan orang, kelilingkan ke orang lain. Bertahap, bertahap, bertahap. Subhanallah, ada seorang hamba Allah itu berjualan makanan keliling, kacang, gula kacang, itu ampiang orang bilang ya. Dari sepeda ontel, motor butut, dia berusaha setiap hari menyisihkan untuk anak yatim. Wajib buat dia. Wajib buat dia.
Saya membayangkan ini nggak bakal kaya kayaknya nih, dulu logika kita. Subhanallah, tapi memang panjang waktunya, 10 tahun. Ya, motornya ganti Tiger, punya mobil open cup, punya mobil keluarga, anaknya kuliah di kebidanan, Masya Allah. Dulunya mas dia apa? Ingin menyisihkan hasil keuntungannya. Kalau ada sisa dagangan nggak laku, dibawa ke panti asuhan, dibagi-bagi, menyisihkan 1.000, 2.000, 10.000. Itu yang barokah. Kalau kita kan begitu dapat untung, Pak, bentar. Ini tadi modal 10.000, untung 30.000, awas. Jangan disentuh ini. Yang kedua, saya bukan mau mengajari yang pandai dagangnya, tapi ini katanya pakar perdagangan. Pas kita kadang mau buka usaha, kita kadang-kadang ngomong gini, saya pengen bisa makan dari usaha saya ini. Contoh, ada orang mau jual madu, saya pengen bisa makan dari madu ini. Itu keliru. Karena begini kan kita, kulakan madu, 1 dus isi 24 botol, harga per botol 15.000, saya mau jual 60.000. Berapa keuntungannya? 45.000 ya. Taruh 20 botol lah. Jadi berapa semua keuntungannya? 16.000. Wah, depan mata diambil 1 diminum, klek. Habis. Diambil lagi. Ini keliru. Saya ingin makan dari hasil botol ini. Ini keliru. Anda mesti saya ingin digaji dari hasil dagang ini, baru benar. Itu banyak kasus di lapangan seperti itu. Oh, 900.000 di depan mata, adalah dimakan dulu, duitnya dipakai dulu. Begitu 1 dus habis, nggak bisa bayar kan? Mas, mana kemarin yang 21 dus itu? Anu Pak, uangnya nganu masalahnya. Wah, repot, kakean nganu. Ini, Anda harus bisa makan dari hasil ini, digaji, dipersentasekan. Makanya kita katakan tadi saya di awal, konsep kita ketika berhutang, hutang jangan dipikir tapi harus dibayar. Yang kedua adalah jangan lantas yang namanya buka usaha harus berhutang. Itu pemahaman yang perlu diluruskan bersama ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, jika saya punya salah terhadap teman saya tetapi tidak punya keberanian untuk meminta maaf, apakah jika saya bertaubat ini sudah cukup? Contoh begini, kita pernah menggunjing teman kita, terus kita ingin bertobat kepada Allah. Tobat itu kan yang pertama meninggalkan dan menanggalkan perbuatan dosa. Kedua menyesali, ketiga bertekad tidak mengulangi. Kalau ada hubungan dengan manusia, maka tambah yang keempat, minta dihalalkan. Kalau barang dikembalikan. Kalau pernah mengunjing minta maaf. Nah, jika ternyata objek yang kita mau minta maafkan ini, kalau kita ngomong, Mbak, dulu aku pernah ngunjingin kamu begini sehingga nyebar di dunia ya maya, di dunia medsos, media sosial. Oh, jadi kamu yang ngomong. Wah, dipentungin sampai bonyok mati. Jika ini benar indikasinya, nggak usah ketemu dia, cukup istighfar, bertobat kepada Allah. Soal ini sempat diajukan oleh seorang mahasiswa di Madinah kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Masjid Nabawi ketika berziarah ke Madinah. Ya, sekitar mungkin 18 tahun yang lalu. Ya. Itu. Jadi ditanyakan kepada beliau, kalau indikasinya kuat, dia ketika Anda minta maaf Anda akan dibunuh, diinjek-injek ya, berakibat hilangnya nyawa, maka cukup beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan mendoakan kebaikan untuk orang yang kita sudah menggunjingi dan menyakitinya, dan imbangi dengan sedekah juga. Berangkat dari pesan Nabi kita Muhammad SAW dari hadis dari Mu'ad bin Jabal dan Jundub bin Junadah, Abi Dzar, hadis riwayat Tirmidzi, Nabi bersabda, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah setiap kali engkau pernah berbuat amal kejelekan dengan amal kebaikan. Iya. Ini yang terakhir mungkin ya. Sampai jam berapa? 5:30. 1 lembar kertas ini masalah. Ini skripsi apa tesis? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillah.
seseorang senang bercanda usil tanpa peduli orang lain akan tersakiti hatinya atau tidak. Namun ketika bercanda usil itu hatinya menjadi puas. Apa di sana letak kebahagiaannya? Awalnya saya tidak berburuk sangka terhadap orang ini. Mungkin saja dia tidak sadar dengan perbuatannya. Namun hal ini terjadi berulang kali sehingga menjadikan saya berpikir dia sengaja untuk membuat saya kesal. Sampai saya katakan padanya, kalau seperti ini kamu membuat saya sakit hati. Pertanyaan saya, ini baru seperempatnya. Apakah usil ini berarti ada penyakit dalam hatinya? Ataukah saya yang terlalu sensitif? Apakah hal semacam ini, usilnya orang itu dan sensitifnya saya berasal dari syaitan? Bukannya lebih baik untuk menciptakan hubungan yang harmonis tanpa dengan sengaja membuat kekesalan di hati orang lain? Apa orang ini tidak bisa melihat perbedaan antara satu, kebahagiaan yang timbul di hati karena melihat orang lain bahagia, dan dua, kebahagiaan yang timbul di hati karena mengusili orang lain? Aduh, bentar, ambil napas dulu. Semoga saya menjawab ini ya. Tolong berikan nasihat untuk saya Ustaz. Apa yang sebaiknya saya lakukan agar saya tidak sakit hati dengan orang ini? Karena saya menyayangi dia karena Allah. Dan nasihat yang sebaiknya diberikan kepada orang ini bagaimana? Dan bagaimana cara menyampaikannya agar dia tidak tersinggung? Syukron orang ini keluarga saya dan umurnya di atas saya. Usil itu dalam konteks apapun tidak boleh. Ini intinya usil, intinya ini. Usil bin tritian itu dalam Islam tidak boleh. Makanya konsepnya satu jawabannya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia menyukai kebaikan untuk saudaranya seperti dia menyukai kebaikan untuk dirinya. Kalau nggak suka dicubit, jangan mencubit. Dan ingatkan dia wajib, walaupun lebih tua, walaupun mungkin omnya atau tantenya atau mungkin maaf suaminya. Aneh kalau orang mengusili orang puas. Ini bahaya. Ini berbahaya. Jangan-jangan dia kepengaruh jebakan Batman. Nggak boleh. Berbahaya. Banyak orang yang usil berujung maut. Ini berbahaya. Dan tidak semua orang siap diusilin. Maka Nabi mengatakan tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya akan sebuah kebaikan seperti dia menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri. Kalau nggak mau dicubit, jangan dicubit. Karena ada tipikal orang itu nggak sanggup diajak bercanda. Ada orang ya, diajak nonton lucu, dia nggak ketawa-ketawa, bingung dia. Kamu ketawa kenapa? Nggak tahu tuh, nggak lucu katanya. Ini kan berarti dia nggak mau diusilin. Ada orang dicandain, dikira serius, bahaya itu. Tidak boleh mengerjakan orang, tidak boleh ngerjain orang. Itu dilarang dalam Islam. Bahkan Islam melarang keras perbuatan semacam ini. Itu namanya mendolimi saudaranya. Dolim itu hukumnya haram. Bukan masalah sensitif dan tidak sensitif. Ini masalahnya adalah menyakiti perasaan orang lain. Makanya ingat, tidak kita bisa memahami kebaikan yang kita ingin sampaikan kepada orang saja terkadang ditafsiri orang keburukan. Iya Pak ya? Ya kadang-kadang ya. Ucapan baik yang ingin kita sampaikan kepada orang terkadang ditafsiri buruk oleh orang lain. Apalagi usil, subhanallah. Maka tidak boleh. Ya. Bercanda, bohong ya, dalam bercanda pun nggak boleh. Apalagi usil sama orang lain. Tidak boleh sama sekali. Makanya Nabi bilang sama kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda kebaikan Islam seorang hamba,
dia meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan manfaat sama sekali. Ini yang harus dicermati dengan seksama, ya. Tetap punya kewajiban menasihati dengan baik dan benar, dan diawali dengan berdoa kepada Allah dan mendoakan si pelaku usil ini agar diberi hidayah dan berubah. Mungkin versi dia itu biasa, buat kita luar biasa ini. Nah, ini perbedaan persepsi ini jadi bumerang buat kita, jadi bahaya, ya. Sangat berbahaya, ya. Makanya sering saya katakan perbuatan usil bisa berujung maut, kadang-kadang tidak mustahil. Ya, tidak mustahil, sangat membahayakan, ya. Amat sangat membahayakan. Hati-hati, ya. Agar kita nggak terjebak dalam konsep menyakiti perasaan orang lain. Sensitif itu harus, tapi harus bisa menempatkan pada tempatnya. Dan orang yang biasa usil wajib untuk diingatkan dan dinasehati. Khawatir kebablasan kepada orang lain. Khawatir kebablasan kepada orang lain. Takutnya saudaranya lagi duduk lantai 3 di balkon, ngelamun, kakinya goyang di bawah, diusirin, diteriakin, woi, jatuh, kluk, kepalanya pecah. Mau gantian gitu, nggak bakal mau kita. Tidak boleh, itu usil yang berbahaya, tidak boleh sama sekali. Apalagi diinfokan, tadi kayaknya adik kamu meninggal, jantungan dia, meninggal juga. Tidak boleh juga. Islam itu tidak suka bercanda, berbohong walaupun bercanda. Nabi bilang sama kita, hadis yang kita sampaikan kemarin, Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufrad, la yasluhul kadhib walau kana mashan. Tidak boleh seorang berdusta walaupun dalam kondisi bercanda, apalagi usil. Dan sungguh unik dan menarik kalau orang merasa puas mengusili orang lain. Ini namanya SOS. Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Ini bahaya, harus dihindari oleh kita semuanya, ya. Demikian bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada kata kurang berkenan, dan semoga yang kita bahas, kita kupas bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi dan semuanya di sini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba yang bisa mendapat kebahagiaan dengan sering berbuat amal kebajikan di dunia ini dan mendapatkan surganya di akhirat kala. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.